Mari kita dukung bersama dan kita doakan renovasi atap gedung GRIA Surabaya wilayah Tengger Kandangan. Besar kecil persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian sangat begitu berarti bagi kami, terlebih bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Persembahan saudara untuk renovasi ini dapat ditransfer melalui Bank BCA dengan nomor 4630252101 atas nama Kristio Witoyo dan Supriyanto. Berapapun besar kecil persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, sungguh berharga bagi kami dan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Pandang Tuhan, ku selalu memuji Dia. Ku percaya kepada Tuhan, ku bersandar kepadanya. Siang malam ku ingat Tuhan, karena Tuhan pelindungku. Dunia takkan goyah, Yesus semua musuh. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kiri kananku ada Tuhan, sekelilingku ada Tuhan, dalam hidupku ada Tuhan. Yesus selalu bersamaku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Haleluya. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Matur nuwun. Haleluya.
Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih atas kasih kemurahan Bapak. Bapak, kalau kami sudah memuji, memuliakan nama bersaksi, itu semua karena anugerah. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan firman Bapak. Engkau sendiri menguasai hati pikiran Amin. perasaan. Ya Tuhan. Engkau urapi tutup bungkus dengan darah. Haleluya. Biarlah Engkau sendiri ikut campur tangan pada kami semua Bapak, agar kami dimampukan, dipengertikan, Haleluya. mengerti akan firman. Haleluya. Apa yang firman-Mu inginkan untuk kami semua. Yesus. Bapak, terima kasih. Kami serahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kiranya Kau urapi tutup bungkus dengan darah Haleluya. dari ujung Haleluya. sampai ujung kaki Bapak. Biar Kau urapi lidah bibirnya Bapak. Biar yang keluar dari Yesus. bibirnya bukan dia sendiri yang berbicara, tapi Engkau sendiri yang berbicara lewat Haleluya. bibir hamba Bapak. Bapak, terima kasih Bapak. Kami serahkan jalannya ibadah firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kau urapi tutup bungkus dengan darah-Mu Bapak. Bila ada kuasa gelap yang ada di dalam Haleluya. yang mengganggu kami, Tuhan yang dalam menghalau. nama Yesus, Engkau sendiri Engkau campur tangan, Engkau mengusir Haleluya. Bapak. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami serahkan jalannya firman-Mu ini ke dalam tangan Haleluya. kasih-Mu Bapak. Inilah seruan doa kami yang jauh kurang Terima sempurna. Hanya kami beralaskan di dalam Nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh berjumpa kembali dalam perenungan firman Tuhan. Pertama saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Muda Bondo bersama dengan pengurus yang boleh memberikan kesempatan kepada saya secara pribadi dalam kesekian kalinya. Doa kita bersama agar persekutuan TPI Benowo ini boleh berkembang sebagaimana Tuhan merindukannya. Puji Tuhan. Mari kita akan buka Alkitab kita sesuai dengan tema, yaitu bahwa manusia tidak berkuasa atas kehidupannya sendiri. Manusia tidak berkuasa atas kehidupannya sendiri. Mari kita buka dalam kitab Yeremia pasal 10, ayatnya yang ke-23 dan 24. Yeremia pasal 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. Manusia tidak berkuasa atas kehidupannya sendiri. Sekali lagi kitab Yeremia pasal 10 ayatnya yang ke-23 sampai ayatnya yang ke-24. Sudah mendapat? Mari kalau sudah dapat kita akan baca bersama. Sekali lagi Yeremia pasal 10 ayat 23 sampai ayatnya yang ke-24. 1, 2, 3. Aku tahu ya Tuhan bahwa manusia kuasa untuk jalan hidupnya dan orang yang berjalan kuasa menetapkan langkahnya. Ajarlah aku ya Tuhan, tetapi dengan selayaknya, jangan dengan murka-Mu, supaya aku tidak Kau lenyapkan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, manusia itu oleh Tuhan diberi hidup. Ketika Tuhan berikan hidup itu tidak ada satupun orang yang dapat menolaknya, ya. Dan hidup itu diberikan dengan cuma-cuma. Saya itu punya filosofis secara pribadi, ya, filosofis ini dalam bahasa Jawa, ya, yaitu bahwa urip iki mung paweng Gusti ora bisa tinulak, nanging amung bisa dilakoni kanthi ajrih marang Gusti. Ya, kalau dalam terjemahkan bahasa Indonesia itu adalah bahwa hidup ini adalah pemberian atau karunia Tuhan. Dan saya tidak dapat menolaknya kecuali saya menjalani kehidupan saya dengan belajar takut akan Tuhan. Tuh, saudara-saudara. Ada suatu cerita, saudara-saudara, di Solo, ya, di daerah Mojosongo, Solo, Surakarta. Ya, ceritanya ini ada seorang pendeta. Ya, pada waktu muda gagah sekali, ya. Kalau orang Jawa bilang itu terengginas, ya, tahu? Bu-ibu dia enggak tahu. Kalau orang Jawa daerah Kulonan tahu terengginas, ya. Tengginas atau terengginas itu lincah, ya. Lincah sekali.
Karena usia yang semakin bertambah, akhirnya tenaga ini juga mulai berkurang. Dan setiap tahun, saudara-saudara, jemaat ini sangat cinta dengan pendetanya ini, sehingga setiap tahun diulang tahun. Ibu-ibu, bapak di sini tahu kita kira-kira ketika orang berulang tahun itu nyanyinya apa? Panjang umur. Ya, happy birthday. Selamat hari lahir dan panjang umur. Itu tidak pernah ketinggalan itu ya. Jadi setiap tahun jemaat merayakan ulang tahun bapak pendetanya, bapak gembala ini dengan sukacita. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Umur 30 tahun ya, sudah sukses 30 tahun, sudah punya sidang jemaat. Lalu 40 tahun saudara ya, masih roso. Diulang tahun ini lagi, kembali nyanyi, panjang umurnya, sehat badannya. 50 tahun, kembali lagi, dirayakan, menyanyikan yang sama pula. Panjang umurnya, sehat badannya. Baik enggak saudara puji-pujian atau nyanyian ulang tahun itu? Baik enggak kira-kira? Tetapi apakah kira-kira nyanyian itu membuat tubuh Bapak pendeta ini tambah sehat? Betul? Enggak toh? Tambah loyo. Nah itu umur 60 tahun, wis rodok bungkuk titik. Karena sudah umur sakitu biasanya punggungnya wis lek ngaduk adoyong, lek linggo adoyong. Iya. Kakak saya itu ya, kakak saya itu umur 50 tahun. Itu sekarang sudah dengkeken. Dengkeken itu saya gini. Jadi sudah tidak tegap, padahal dulu ikut tinju. Ya, ikut tinju. Terus ikut macam-macam kegiatan olahraga. Sekarang sudah saya gini. Saya gitu melakunya sudah tidak gini. Jadi rodok miring gini, terus pundaknya semplah sisih. Ya. Saudara-saudara, Bapak Gembala tadi umur 70 tahun dirayakan. Kembali karena jemaat sangat cinta, memberikan berbagai macam kado, hadiah, dan macam-macam. Lalu saudara-saudara, ya nyanyiannya tetap, ya tidak dirubah. Mau dirubah pakai lagu apa ya tidak bisa. Ya. Panjang umurnya, sehat badannya. Setelah itu saudara-saudara pada umur 75, mendekati 80, rupanya Bapak Gembala ini sudah sangat begitu sepuh. Untuk jalan saja sudah mulai meraba-raba. Sudah tidak sehat lagi seperti ketika muda. Lalu saudara-saudara, Bapak Gembala ini sudah mengalami kelemahan tubuh, sehingga harus di kursi roda dan anaknya harus istilahnya membantu penggembalaan. Bapak Gembala ini hanya tinggal di kursi roda, ya dia ikut kebaktian, dan pada hari ulang tahunnya yang sangat sepuh itu, yang sudah mulai ingatannya juga berkurang, dan untuk berdiri juga susah, dinyanyikan dengan sukacita pula. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan. Kuat imannya puji Tuhan, tapi yang kuat badannya ini loh, yang tidak bisa. Jadi dinyanyikan keplok-keplok dengan sukacita bangga gini ya saudara. Ya, tetap ya tidak sehat, tambah sakit. Artinya apa saudara? Manusia itu memang sungguh-sungguh tidak dapat. Seperti yang firman Tuhan katakan tadi, dia tidak berkuasa atas kehidupannya. Yeremia mengatakan di dalam doanya ketika ia menyadari bangsa Israel dalam kesombongannya, dengan kotanya yang berkubu, yang berbenteng, dengan Yerusalem, dengan bait sucinya yang megah itu, merasa tidak akan dapat mengalahkan mereka. Bangsa manapun tidak akan dapat mengalahkan mereka. Justru mereka lupa meninggalkan Tuhan. Dia menentukan jalan hidupnya, jalan bangsanya, jalan kehidupannya sebagai bangsa milik Allah, bukan pada kekuatan Allah, tetapi pada kekuatan sendiri, segala kemampuannya, kebanggaannya,
Tetapi apa yang terjadi, saudara-saudara? Itu menurut pikiran bangsa Israel bahwa dia bisa menentukan jalan kesuksesan hidupnya, jalan kemenangan hidupnya. Tetapi dia lupa bahwa ada Tuhan yang jauh melebihi apapun yang berkuasa untuk menentukan jalan hidup bangsa Israel. Sehingga ketika bangsa Israel sudah mulai melupakan Tuhan dan tidak mau mengandalkan Tuhan lagi, dan dia mengandalkan kekuatannya sendiri, membanggakan kekuatannya sendiri, di situ Tuhan, saudara-saudara, ingin menunjukkan bahwa rencanamu, kekuatanmu itu bukan apa-apa, apalagi kalau engkau meninggalkan Tuhan. Sehingga saudara-saudara, kalau kita membaca dalam seluruh teks kitab suci ini, saudara-saudara, bangsa Israel ini dalam nubuat Yeremia, ya, mereka akan dihantam, dihancur leburkan oleh orang Babel. Mereka akan menjadi tawanan karena mereka tidak sadar bahwa jalan hidup mereka sebenarnya ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara saya yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti Bapak Gembala tadi yang setiap ulang tahun di ulang tahunnya dia sadar tidak mungkin saudara-saudara ketika ulang tahun dalam keadaan yang sangat begitu lemah, begitu rapuh raganya, saudara-saudara, masa mau dinyanyikan, tidak dinyanyikan panjang umurnya, sehat badannya, kuat imannya di dalam Tuhan, mesti lagunya itu, karena lagu itu memiliki etika. Lah kalau misalnya lagunya diganti ndang mati yo, ndang mati yo, ndang mati, lah ini malah tambah orangnya tambah ndak punya semangat. Justru itu tidak ada etika. Saudara-saudara, puji Tuhan Bapak Gembala ini ya, kalau di dalam cerita itu dia sadar walaupun tidak sehat raganya, tubuhnya, tetapi dalam nyanyian ulang tahun itu ada suatu doa yang membaharui imannya, ketergantungannya kepada Tuhan, yaitu imannya di dalam Tuhan. Rasul Paulus sendiri juga mengatakan itu. Hal ini tidak dapat ditolak, Bapak Ibu Saudara-saudara. Siapa yang dapat menolak kodrat jalan hidup manusia? Tidak bisa. Tidak ada satupun orang yang dapat menolaknya. Walaupun sekarang ini ya, karena dunia sangat begitu canggih, ya di Korea, di Thailand, di mana itu? Di Taiwan. Ada usaha untuk meremajakan wajah melalui operasi plastik. Bayangkan saudara-saudara. Tetapi apakah itu bisa membuat tubuh ini tetap seger? Tidak bisa. Mungkin mukanya ya karena ditarik ini operasi yang itu membutuhkan ratusan juta. Tetapi di dalam ini saudara yang tidak dapat diremajakan. Yang di dalam tubuh manusia yang tetap akan tunduk kepada waktu. Tunduk kepada kodrat manusia yang memang lambat laun akan menjadi lemah. Makanya Bapak gereja yang sangat masyhur, yaitu Bapak Agustinus, kalau orang Katolik itu bilang Santo Agustinus, dia mengatakan, ketika anak baru lahir, dia punya harapan untuk menjadi kanak-kanak. Dari kanak-kanak punya harapan untuk menjadi remaja. Yang remaja punya harapan untuk menjadi pemuda. Pemuda punya harapan untuk menikah, berumah tangga, punya anak, dan lain sebagainya, hidup bahagia. Tetapi pada fase-fase seperti itu, saudara, masalah itu akan muncul terus. Harapan-harapan kebahagiaan itu kadang-kala kandas. Tetapi apa yang diharapkan oleh manusia seperti itu masih bisa digapai, seperti rumah tangga, punya anak, dan macam-macam. Tetapi ketika orang sudah mulai lanjut, apa harapannya? Tidak ada. Tetapi orang percaya yang dikatakan oleh Bapak Agustinus, harapannya hanya satu. Dari kecil sampai lanjut usia, harapannya hanya pada Tuhan. Ini saudara-saudara. Karena kalau orang sudah lanjut, ataupun tidak lanjut seperti saya tidak bisa memimpikan untuk berharap kembali menjadi muda. Saya tidak bisa berharap kembali menjadi remaja. Justru saya berharap, walaupun saya tidak
mengingini, tidak mengendaki, ya nanti kulit saya akan semakin keriput. Walaupun FIFA itu ya, alat-alat kecantikan seperti bedak yang katanya direklame di TV, di YouTube itu bisa meremajakan kulit. Mbok tuku sak kintal dibelodro kulite, ya tetap ndak bisa halus. Dibelodro ini. Nggak bisa. Ibu yang hafal. Kalau bapak-bapak jarang. Tetap nggak bisa. Kadangkala itu ya nyuwun sewu, kadang itu ya memang penipuan. Nyatanya mereka nggak berani sudah ya. Ya. Makanya ya amit nyuwun sewu, orang negro walaupun ada FIFA ya tetap nggak bisa. Saya dulu itu pernah ya. Iya, walaupun dia buka iklan di Afrika ndak laku. Ya, ndak laku, tetap ndak laku. Saya itu dulu pernah ya waktu SMP itu ya. Ada sabun namanya sabun Priti dulu itu. Mungkin ibu-ibu ingat ya. Sabun Priti itu mengandung vitamin E. Ya. Katanya vitamin itu untuk membuat kulit itu semakin halus. Tapi nyatanya saya beli terus waktu itu ya tetap ndak halus. Bojoi. Syukur saya gak payu pabrik tutup. Bojoi aku. Loh sudah tutup Bu. Saya cari di toko ndak ada. Angkit kula enak arep tuku maneh. Berarti cocok itu kan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Yeremia mengatakan bahwa ia tahu bahwa Tuhan berkuasa untuk mengatur dan menentukan jalan hidup manusia, dan manusia itu tidak berkuasa untuk menentukan jalan hidupnya. Makanya kitab suci mengatakan manusia memiliki banyak rencana tetapi Tuhan yang menentukan. Kita boleh memiliki rencana-rencana hidup ke depan, bagaimana rumah tangga kita bahagia, bagaimana perekonomian kita semakin baik, ini dan itu boleh Saudara, tetapi Tuhan yang menentukan. Tuhan yang memberikan jalan. Saudara-saudara, firman Tuhan ini pada saat malam hari ini mengajar kita sebagai orang-orang percaya, sebagai orang Kristen, janganlah kita merasa bahwa kita kuat, merasa kita mampu, kita bisa segala-galanya sehingga kita mau nyingkur Tuhan, mau menyangkal Tuhan, mau tidak mengandalkan Tuhan, dan tidak mau hidup dengan Tuhan. Di sisi lain, firman Tuhan pada saat malam hari ini menyadarkan kita sebagai manusia, kita juga jangan terlalu ekstrim untuk khawatir. Ya. Siapa di dunia yang tidak pernah khawatir? Semua manusia mengalami kekhawatiran. Saya pun juga mengalami kekhawatiran. Bahkan kekhawatiran itu menjadi hantu, menjadi momok dalam kehidupan saya, bahkan mungkin kehidupan Bapak Ibu saudara sekalian. Tetapi ketika kita tahu bahwa Tuhan itu yang berkuasa mengatur jalan hidup kita, kekhawatiran itu dapat dikendalikan. Saudara-saudara, ada seorang rumah tangga juga. Rumah tangga ini sudah menghadapi pensiun, ya. Suami istri sudah menghadapi suatu masa pensiun, ya tidak tahu kok tiba-tiba suami istri ini karena memang sudah sehati dan sejiwa, ya dia itu kok mikir-mikir cari makam, ya dia cari makam, setelah itu dia mendapatkan suatu lokasi yang baik di situ itu di pinggir jalan. Setelah itu suami istri itu ngomong-ngomong, Pak, nanti kalau Bapak mati lebih dulu, nanti dikubur di sini ya Pak, supaya nanti saya itu kalau berziarah mengunjungi Bapak saya lebih enak. Saudara-saudara, berangkat dari rumah ini dalam kesatuan hati untuk mencari tanah makam. Tetapi ketika ya mereka atau suaminya ini mendengar istrinya seperti itu, tersinggung, marah.
Bu, kenapa ibu ngomong seperti itu? Berarti ibu ini menginginkan saya mati dulu. Menyesal saudara istrinya ini. Ternyata kata-katanya ini memberikan pengaruh di dalam pikiran dan perasaan suaminya. Akhirnya karena suaminya ini memikirkan terus, menaruh curiga kepada istrinya. Jangan-jangan istrinya ini punya pil, bukan pil kesehatan. Iya. Beda dengan tablet. Kalau tablet ini, iya, punya pil. Pikirannya macam-macam. Kok sampai istriku ngomong seperti itu? Padahal istrinya cuma keceplosan, tapi memberi pengaruh. Dan suaminya ini tidak dapat mengendalikan perasaannya yang bekerja di dalam hati dan pikirannya, sehingga kemelurusan dewe. Akhirnya sudah singkat cerita, 3 bulan itu karena mikirkan seperti itu, makan pahit dak doyan, meninggal dunia. Karena apa? Hanya untuk mengontrol perasaan saja manusia itu juga mengalami kesulitan, saudara. Ya, kan gitu. Orang kalau sudah perasaannya main, apalagi ditunjang dengan berbagai macam ketakutan, manusia itu sulit untuk ngontrol. Semuanya berjalan sesuai dengan kodrat yang telah ditentukan oleh Tuhan. Di dalam ayat 24, Nabi Yeremia juga menyadari bahwa dia minta dihajar oleh Tuhan. Nah, ini kata hajar, saudara ya. Kata hajar dengan ajar itu memang agak mirip, tetapi tetap memiliki arti yang berbeda. Kata hajar ini dikepuk, ya. Dipukul. Kalau diajar itu biasanya diajari suatu pelajaran kan biasanya. Tetapi pelajaran itu sendiri juga memiliki makna, juga dipukul. Tak kasih pelajaran kon ya. Gawe plek supaya sadar. Ya betul, Bu. Di sini Yeremia sadar bahwa dirinya sendiri mungkin dia juga ada perasaan semacam, oh aku tanpa Tuhan bisa kok. Aku tanpa Tuhan bisa. Dengan kekuatanku aku bisa untuk mengatur jalan hidupku, untuk menggapai rencanaku, bisa. Bisa, saudara, tetapi tetap akan buntu. Sebagai satu contoh, ya. Orang kaya yang di dalam Injil Lukas itu, dia itu merencanakan segala sesuatu untuk masa depan hidupnya sukses. Berhasil. Ya punya gudang, punya lumbung-lumbung yang besar. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Kamu sukses dari sisi itu, tetapi pada sisi lain kamu tetap tidak berkuasa, yaitu apabila nyawamu kuambil hari ini. Apa yang dapat kamu perbuat? Maka saudara-saudara, Yesus sungguh-sungguh merindukan setiap kita eling seperti Yeremia. Ajar aku ya Tuhan. Kalau aku selama ini mungkin aku tidak sadar, kalau aku meninggalkan Tuhan, kalau aku melepaskan Tuhan, kalau aku berjalan hidup tanpa Tuhan, oh Tuhan, tolong ingatkan aku, tolong hajar aku sesuai dengan yang perlu bagi diriku, tidak lebih, tidak kurang. Ini adalah kebaikan Tuhan, saudara. Ketika Tuhan mau menghajar kita, mengingatkan kita, disitulah sebenarnya kasih setia Tuhan. Yesus mengatakan, barang siapa ku kasihi, dia ku tegur dan ku hajar. Jadi puji Tuhan. Jadi tadi kita mendengarkan kesaksian yang luar biasa, ya, di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi oleh Ibu Andreas maupun Pak Andreas, Tuhan selalu besertanya. Artinya bahwa keluarga beliau ini tidak meninggalkan Tuhan. Dia ingin berjalan bersama dengan Tuhan yang berkuasa menentukan kehidupannya. Beberapa waktu lalu saya itu berkunjung ke suatu keluarga yang menghadapi penyakit stroke, saudara-saudara, sendirian, ya menangis, tidak bisa berbuat apa-apa. Saya itu mau tanya terlalu dalam juga tidak enak, saudara-saudara, tetapi saya cuma bilang begini sama beliau,
Ya, ini seorang ibu ya. Bu, saya tidak dapat berkata apa-apa, Bu ya. Tetapi satu hal saja. Di dalam kitab Filipi pasal 4 pasal 3-4 di sana dikatakan bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Terus setelah itu beliau tolong Mas Kris, sampan pelungkeri ayat di kitab suci itu, saya ambilkan Alkitabnya. Saya pelungkeri, saya taruh di sebelahnya supaya dia selalu mengingat-ingat itu. Di samping itu saya juga bilang Rasul Paulus menghadapi seperti yang ibu hadapi memang dalam konteks yang berbeda. Rasul Paulus mengatakan bahwa mati dan hidup ada di dalam Kristus. Jadi keadaan apapun dan bagaimanapun, kalau Yesus Kristus beserta kita, Dia yang mau menentukan jalan hidup kita, karena memang Dia yang berkuasa untuk itu. Saudara-saudara, apa yang dikhawatirkan itu tidak ada. Karena bahkan ketika mati sekalipun, kita tetap bersama Yesus. Kita hidup bersama Yesus, kita pun juga mati bersama Yesus. Dalam segala hal tetap bersama Yesus. Amen. Dalam kitab Amsal dikatakan bahwa 7 kali orang benar jatuh, tetapi Tuhan yang akan membangkitkan pula. Tuhan yang akan membangunkannya pula. Makanya kalau keluarga Bapak Andreas tadi itu banyak masalah, ya betul Bu, itu dalam kitab Amsal dikatakan bahwa sekalipun orang benar jatuh sampai 7 kali. Artinya itu 7 kali itu wis banyak ya, wis warek istilahnya. Yang namanya kebahagiaan itu tidak pernah mampir. Ya bisa dikatakan seperti itu. Tetapi Tuhan ini yang akan selalu menyertai, memberikan jalan, karena Tuhan itu yang berkuasa atas hidupnya. Mari sebagai ayat yang terakhir, kita akan buka di dalam kitab Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-27. Ini adalah ekstrim kiri. Ekstrim kanan adalah merasa kuat, merasa mampu, sehingga tak perlu Tuhan karena merasa sudah bisa untuk mengatur hidupnya, mengatur jalan hidupnya. Ya, merasa bisa. Lalu ekstrim kirinya adalah kekhawatiran. Matius pasal 6 ayat yang ke-27 di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Seperti dalam ilustrasi tadi, ketika suami yang menangkap kata-kata istrinya yang keceplosan, ya saudara-saudara, lalu dia penuh kecurigaan dan membuat dirinya khawatir terus-menerus dan tidak bisa mengendalikan dirinya sampai ia harus menemui ajalnya. Saudara-saudara, itu sangat begitu ekstrim. Tetapi kalau kita sebagai orang percaya di tengah-tengah kekhawatiran itu, dan kita sadar bahwa kita tidak mampu untuk menambahkan satu jangkah saja jalan hidup kita, lalu kita tetap mengandalkan Tuhan dan hidup bersama Tuhan dan hidup dalam kuasa Tuhan, saya percaya kekhawatiran apapun dapat kita lewati dengan kemenangan bersama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kesadaran untuk mengakui bahwa Tuhan itu berkuasa penuh atas hidup kita, ini harus kita tanamkan sedalam-dalamnya dalam jiwa kita. Sehingga ketika kita mungkin mengalami suatu kekuatan, mengalami hal-hal yang memang terkadang membuat kita seperti tanpa Tuhan bisa, tetapi kalau kita Roh Kudus di dalam diri kita, kita akan disadarkan seperti Yeremia tadi, ajar aku Tuhan, ajar aku supaya aku sadar bahwa Engkaulah yang berkuasa atas hidupku dan aku tidak mengandalkan kekuatanku sendiri. Lalu, saudara-saudara, ketika pada sisi lain kita merasa lemah, kita begitu khawatir tentang jalan hidup kita dan merasa tidak mampu, Yesus juga ingatkan, serahkan pada Tuhan segala khawatirmu. Dalam kitab Petrus, Yesus berkuasa atas jalan hidup kita. Kita bisa merencanakan segala sesuatu untuk hidup kita, tetapi tetap Tuhan yang berkuasa menentukannya.
Makanya Tuhan yang menentukannya, mau tidak mau, dalam setiap hal dan dalam segala situasi, kita harus tetap berjalan bersama Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan disitulah kemenangan kita sebagai orang percaya. Ayub, saudara-saudara, di dalam perenungan jalan hidupnya yang belum tuntas, ketika harus menghadapi banyak cobaan yang bertubi-tubi, ya, percobaan pertama dia harus kehilangan hewannya, kedua dia harus kehilangan ya anak-anaknya, yang ketiga harus kehilangan hartanya yang lain, ludes semuanya. Lalu dia masih bisa berkata, "Oh Tuhan, Engkau Tuhan yang memberi, Engkau Tuhan yang mengambil. Aku lahir dari kandungan ibuku telanjang, maka ketika aku pergi pun juga dengan telanjang." Masih bisa menghayati kehidupan yang dijalani yang penuh cobaan itu seperti itu. Tetapi ketika mulai istrinya meninggalkan dia, bahkan menyuruh untuk menghina Allah, dia harus mikir-mikir, saudara-saudara, mungkin masih bisa, tapi sudah sangat begitu berat jalan hidupnya. Jadi kalau kita gambarkan, saudara-saudara, Ayub ini tetap memiliki kekhawatiran dan mengalami juga ketakutan. Dan itu sempat dialami. Makanya kalau Bapak Ibu mempelajari kitab Ayub dari pasalnya yang ketiga sampai pasalnya yang ke-28, di sana kita mendengar keluh kesah Ayub tentang pergumulannya yang begitu berat. Tetapi pada akhir dari kitab Ayub, ya pasal 29 dan seterusnya, Ayub sudah mulai sadar. Nah ini saudara, mulai sadar seperti Yeremia, mulai sadar dari situ, ya dari jalan hidupnya yang penuh kepahitan, dia mulai sadar, dia mulai menimbang bahwa di sana Ayub mengatakan, Tuhan tahu jalan hidupku. Ketika ia menguji aku, maka ketika aku lolos, karena Tuhan besertaku, maka aku akan timbul seperti emas. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ya perenungan firman Tuhan pada malam hari ini menolong setiap kita untuk menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Kita harus sadar bahwa kita tidak berkuasa atas kehidupan kita. Ada sesuatu hal yang memang tidak dapat kita tolak dalam kehidupan kita, dan itu mesti harus kita terima dan kita jalani. Maka ketika kita mau menerima dan menjalaninya bersama Tuhan, sekali lagi disitulah kemenangan kita sebagai orang-orang yang percaya. Orang Kristen itu disebut sebagai orang percaya. Bukan hanya sebagai pengikut Kristus, tetapi sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan memberkati setiap kita, dan marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada malam hari ini. Tuhan, manusia tidak berkuasa atas hidupnya sendiri. Tetapi kami melihat banyak juga orang-orang di luar sana, mereka yang merasa mampu menjalani kehidupannya tanpa Tuhan. Padahal hidup mereka, hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami percaya Engkau yang tetap mengingatkan kami sesuai dengan doa Yeremia pada malam hari ini. Ketika kami merasa mampu tanpa Tuhan, tolonglah kami supaya kami berbalik, tetap mengandalkan Tuhan dan tetap bergantung kepada Tuhan. Bahkan ketika kami mungkin dalam lembah kelam, kami dikuasai oleh kekhawatiran, kecemasan, ketakutan, sakit penyakit. Oh Tuhan, kami tetap percaya kepada Engkau. Engkau yang tetap berkuasa menentukan jalan hidup kami. Karena kami percaya sebagai orang-orang milik-Mu bahwa rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, tanamkan firman-Mu dalam hati kami, sehingga berbuah-buah nyata dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami serahkan jam persekutuan kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, kami serahkan pada pengurus
Tuhan berkati.